mungkin yang perkembangannya melebihi target atau ekspektasi, kalau yang Bapak lihat di bidang apa Pak? Ya, sebetulnya sekarang industri kreatif Indonesia ini tumbuh sangat signifikan. Ya. Industri radio tuh sangat menarik begitu karena juga sekarang kan tentu kita juga beradaptasi ya seperti 88,4 FM ini kan juga beradaptasi juga dengan platform-platform digital. Betul. Kemarin kami tanya Ibu Airin, katanya lagu yang top of mind-nya beliau itu adalah lagunya Alamak, Rizky Febian. Bapak tahu gak itu? Tahu. Kalau Bapak Menteri, apa nih lagu yang top of mind selama tahun 2025 ini? Iya, jadi memang kalau saya ini sangat suka lagu-lagu daerah Oke. yang sekarang sudah mulai menasional. Sebuah kesempatan yang benar-benar emas sekali Global People ya, karena Lara sudah berhasil nih ya mengundang Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Bapak Teguh Rifki Harsha. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Menteri. Makasih Mbak Laras. Terima kasih Pak Menteri udah mampir ke booth kita. Jadi hari ini kita ada di acara yang sangat luar biasa sekali ya, dan programnya ternyata banyak banget ya Pak Menteri ya, di berbagai subsektor. Mungkin yang perkembangannya melebihi target atau ekspektasi, kalau yang Bapak lihat di bidang apa Pak? Ya, sebetulnya sekarang industri kreatif Indonesia ini tumbuh sangat signifikan. Ya. Jadi ini tentu hasil kolaborasi tidak hanya kementerian tetapi juga asosiasi-asosiasi dari berbagai macam subsektor ekonomi kreatif. Apakah itu yang kaitannya industri kreatif yang berbasis desain, berbasis budaya, berbasis media, berbasis digital dan teknologi, itu berkembang dengan sangat pesat begitu. Dan buktinya data-data yang kami terima sampai bulan Oktober ini dari BPS, dari Kementerian Investasi, bahwa investasi ke subsektor aircraft Indonesia itu tumbuh sangat pesat. Kemudian ekspornya juga tumbuh dengan pesat, jumlah tenaga kerjanya juga tumbuh, dan juga bahkan kontribusinya terhadap PDB begitu. Nah, ini tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu banget dukungan dari teman-teman media, teman-teman bisnis ya swasta, kemudian para akademisi, para kepala-kepala daerah juga penting agar juga semakin membina para pegiat dan pejuang ekonomi kreatif di daerah. Jadi banyak sekali daerah provinsi, kabupaten, kota yang lagi berbondong-bondong juga ingin membentuk dinas ekraf. Dinas ekraf, sehingga juga teman-teman juga semakin dekat dengan pendampingan pemerintahnya di tingkatannya begitu. Jadi ya harapannya ke depan industri kreatif Indonesia ini bagaimana yang dari lokal bisa go nasional, dari nasional bisa go global. Nah gitu. itu dia yang paling penting. Artinya 2025 di ekonomi kreatif juga meningkat sekali ya Pak ya? Sangat meningkat 2025, kita sekarang menyiapkan yang 2026. Itu dia. Tapi Pak, karena Laras dari bidang radio ya, subsektor radio sendiri, kalau Bapak Menteri sendiri melihat industrinya ini seperti apa Pak? Ya, jadi industri radio tuh sangat menarik begitu karena juga sekarang kan tentu kita juga beradaptasi ya seperti 88,4 FM ini kan juga beradaptasi juga dengan platform-platform digital. Tinggal bagaimana talent voice overnya semakin baik, program-program musik-musik judul-judul lagunya juga semakin baik, dan sekarang juga saya memantau bahwa para radio station juga aktif membuat off-air program. Karena pada banyak sekali Gen Z kita, milenial kita, masyarakat kita itu butuh sekali juga aktivasi event di lapangan, dan sehingga juga industri radio di tengah tantangan global ini justru bisa semakin besar, terutama Indonesia. Dan dengan platform digital kan berarti marketnya tidak hanya di daerah atau di Indonesia saja, juga bisa market global atau regional. Betul, karena sekarang nggak cuma siaran radio audio aja, kita sambil live streaming Pak. Sambil siaran. Live streaming. Dan ingat berarti segmennya kan nggak hanya di daerah ini, diaspora Indonesia kan juga jutaan orang Indonesia tinggal di berbagai negara yang bisa menjadi segmen pendengar kita juga. Betul, kita punya pendengar atau penonton setia, bahkan dia ini adalah tentara di Gaza. Di Gaza, orang Gaza apa orang Indonesia? Orang Indonesia, tapi betul. ditempatin di sana gitu, kita senang banget. Nah, tapi Pak, karena Bapak lagi ada di booth radio, kayaknya kurang lengkap kalau Laras nggak nanyain musik sama Bapak. 2025 sudah mau selesai.
Artinya kita udah mau ke 2026. Kemarin kami tanya Ibu Airin, katanya lagu yang top of mind-nya beliau itu adalah lagunya Alamak, Rizky Febian. Bapak tahu gak itu? Tahu. Tahu. Kalau Bapak Menteri, apa nih lagu yang top of mind selama tahun 2025 ini? Iya, jadi memang kalau saya ini sangat suka lagu-lagu daerah Oke. yang sekarang sudah mulai menasional. Jadi karena selama ini kan mungkin arrangementnya mungkin belum, tapi dengan adanya sekarang zaman digitalisasi, arrangement musik-musik daerah pun juga menarik untuk tidak hanya dinikmati di tingkat nasional, bahkan viral di secara internasional kan kita tahu. Jadi lagu-lagu kayak dari timur Indonesia, Tor Monitor itu yang lagi rame, terus Stecu juga, belum lagu-lagu koplo-koplo yang sekarang berkembang, Hipdut itu. Jadi memang banyak sekali, dan ini contoh kreativitas generasi muda kita, tidak terbatas lagi dengan wilayah, tidak terbatas lagi dengan tidak percaya diri, tetapi mereka semakin percaya diri dan semakin berkreatif. Nah ini kehadiran kita semua termasuk media, pemerintah, akademisi dan seterusnya, bagaimana mendorong ini tidak hanya menjadi sebuah seni untuk dinikmati, tapi komersialisasinya juga bisa memberikan hasil kepada para kreator, para pecinta, sehingga mereka juga bisa hidup dari hasil karya-karya mereka dan semakin sejahtera hidupnya. Yes, terima kasih. Kalau kata komentar netizen di TikTok, nyangka nggak lo pada Pak Menteri dengerin Tor Monitor, keren banget. Bapak terima kasih banyak sudah mampir di booth Global Radio. Kami persilakan Bapak untuk keliling-keliling lagi. Salam untuk pendengar Global Radio. Global People. Global People. Oke.